Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat-Nya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya Selasa, Juli 13, 2021, tepat pukul 14, alhamdulillah, QLM mengudara bersama mitra dengan radio JIC FM 107.7. Yang insya Allah 1 jam ke depan, kita akan sama-sama sharing pembelajaran, kita akan sama-sama maju ke depan dan insya Allah tetap optimis dalam situasi kondisi apapun. Dan pada hari ini, mitra yang dimuliakan Allah, kita akan mengangkat satu tema yang cukup bagus untuk kita dan semoga menjadi manfaat bagi kita. Hari ini QLM kita sudah 204. Alhamdulillah mitra, kita sampai hari ini masih tetap eksis, masih tetap bisa berbagi, belajar bersama. Dan hari ini sudah yang ke-204. Kita akan mengangkat satu tema, yaitu mengukur kesuksesan diri. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita ini bisa mengukur kesuksesan diri kita. Nah, nanti supaya agak lebih mudah melihatnya, supaya agak lebih mudah pembelajarannya, kita batasi dengan 10K. Sekalipun mungkin masih banyak sekali bagaimana cara kita bisa mengukur tentang kesuksesan diri kita. Nah, 10K inilah yang kemudian mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran bagi kita, menjadi inspirasi kita, sehingga kita paham bahwa kita mampu mengukur kesuksesan diri kita. Nah, kenapa hal ini atau tema ini kita angkat? Banyak di antara kita yang tentu sudah paham bahwa sukses itu apa sebenarnya. Nah, apakah sukses itu identik dengan banyaknya uang, rumah besar, mobil banyak? Apakah seperti itu? Ataukah mungkin bahwa sukses itu ya tidak melulu seperti itu, namun ada hal lain yang bisa terkategorikan, ini loh sukses. Nah, dalam 10K inilah yang kita akan bahas, nantinya akan sama-sama kita mengetahui bahwa ternyata mitra, sukses itu tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak orang mengatakan bahwa setelah memiliki segalanya kemudian dikatakan sukses, tidak. Bahkan banyak sekali pendapat mengatakan bahwa siapapun yang hari ini bisa bergerak atau terus bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya termasuk sukses. Jadi orang yang terus bergerak itulah sebenarnya orang yang sukses. Jadi bukan orang yang berhenti. Justru kegagalan adalah ketika kita tidak berbuat apa-apa. Namanya gagal. Sekalipun sudah, ya orang bilang melimpah ruah lah gitu. Tapi kalau berhenti saja itu termasuk gagal. Ternyata sukses itu tidak seperti itu. Jadi sukses itu ya menurut banyak pakar juga, menurut Bill Gates mengatakan suksesnya ternyata kalau kita financially free, betul. Secara keuangan kita bebas. Yang kedua, kita dicintai oleh banyak orang. Dan yang ketiga, kita bisa memberi banyak kepada orang lain. Nah, ini juga sudah merupakan satu sukses besar bagi kita. Jadi 3 hal ini mestinya kita miliki. Secara keuangan kita bebas, teman banyak sekali yang mencintai kita, dan kita mau berbagi dengan orang lain. Atau kita mendukung orang lain bisa menjadi orang yang sukses. Nah, inilah sebenarnya yang namanya sukses, ya seperti itu nantinya. Dalam 10K ini kita akan bicara seperti itu. Jadi tidak mindset kita tidak lagi berpikir bahwa orang yang sudah punya segala-galanya adalah orang sukses. Tidak lagi seperti itu. Tapi sukses ada di 10K ini. Di antaranya tadi, ketika kita betul financially free, kita bisa beli apa saja karena kita secara keuangan bebas. Kemudian kita banyak teman, dicintai oleh banyak teman. Dan kemudian kita mau berbagi kepada orang lain. Ini juga sudah merupakan satu motivasi kita agar kita menjadi orang yang betul-betul nantinya seperti itu, ya, sukses seperti itu. Mitra, mari kita coba lihat satu persatu dari 10K ini. Nah, yang pertama, ternyata ketika bahagia dengan hidup kita, itu ternyata salah satu sukses kita.
Oh gitu. Jadi ketika kita bahagia dengan hidup kita adalah sukses gitu. Nah, bagaimana orang bisa bahagia? Kalau hikmah mengatakan menjadi penguasa itu sebenarnya tidak bahagia. Kalau penguasa kan mulai dari RT sampai presiden katakanlah seperti itu penguasa. Menjadi pengkhutbah juga tidak bahagia. Nah, di sana ada kiai, ada ustadz, ada pastor mungkin, ada pendeta dan sebagainya ya, pengkhutbah. Ternyata nggak bahagia. Menjadi orang kaya sama tidak bahagia. Menjadi orang miskin ya seperti itu. Lalu pertanyaannya siapakah yang sebenarnya bahagia? Oh ternyata sangat simpel sekali. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Nah ini sebenarnya itu. Jadi siapapun hari ini yang bisa mengontrol emosinya, maka akan tercipta kebahagiaan. Dan kata sahabat tadi pun demikian, jadilah kapten untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita bahagia dengan hidup kita, maka itulah sukses besar gitu ya. Ini salah satunya. Tentu saja dalam konsep Islam, kita akan bahagia sekali manakala kita berada pada jalan yang benar. Atau berada pada jalan yang Allah ridhoi untuk kita. Nah, yang kedua, antara ruh dan jasad kita pun kita arahkan kepada selamat dunia, selamat akhirat. Kita akan bahagia sekali. Bahkan orang mengatakan kejarlah akhiratnya dan dunianya akan mengikut. Itu saya percaya dengan hikmah itu. Dan ketika kita mungkin melakukan seperti itu, yang ada adalah kebahagiaan. Ini sukses gitu. Kemudian apa? Keberanian menghadapi risiko hidup, termasuk juga sukses. Orang yang berani menghadapi risiko hidup itu ya bahagia sekali karena tidak lari dari masalah. Yang kemarin kita sudah bicarakan tentang masalah gitu. Dan orang yang tidak lari dari masalah itu ya nanti akan cepat menemukan solusi-solusinya. Jadi inilah sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang bahagia, kita tidak lari dari masalah gitu. Nah kemudian terciptanya keseimbangan. Jadi orang bilang ya kita mesti seimbang lah dalam segala halnya. Kalau orang seimbang itu pasti bahagia. Karena apa? Karena ada keseimbangan di sana. Ada orang yang bisa jadi mengatakan saya bahagia, tapi kalau tidak seimbang ya tidak bahagia. Ya kali ini saya katakan tadi, seperti hikmah mengatakan bahwa menjadi penguasa, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, menjadi pengkhutbah, ternyata nggak bahagia. Tapi ternyata keseimbangan bahagia, dan orang yang tadi bisa mengontrol dirinya itulah sebenarnya orang yang paling bahagia gitu. Nah, kemudian tadi saya katakan orang-orang yang berpindah dari kebahagiaan dunia, kemudian yang ingin dicapainya, ingin digapainya adalah lebih kebahagiaan ukhrawinya. Ini juga merupakan satu kesuksesan besar dan kita akan sangat tenang sekali. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita bahagia dengan hidup kita, itu adalah sukses. Nah, ini yang pertama, K yang pertama. Kita ada 10K. Maka catat boleh. Atau mungkin ingat-ingat juga boleh. Atau mungkin menjadi perenungan kita juga boleh. Atau nanti diulang lagi juga boleh ya. Terserah kita. Yang penting kita bahagia. Dan ternyata salah satu ilmu kesehatan mengatakan supaya imun kita kuat, maka kita harus bahagia. Nah, ini orang sukses. Jadi bukan yang mungkin orang katakan setelah memiliki segalanya kemudian dikatakan sukses. Ternyata ketika kita bahagia pun, ya terlepas mungkin kita secara materi lebih atau tidak, yang penting bahagia adalah sebuah kesuksesan. Nah, yang kedua, kita melihat yang kedua. Ketika bangga dengan diri. Wah, ini penting karena saat ini banyak sekali orang salah. Orang berteriak-teriak histeris menyambut orang yang dipuja-puja. Katakanlah bintang film yang paling digemarinya atau siapa saja. Sementara lupa dengan dirinya sendiri. Nah, ini kita mesti anulir yang seperti itu. Kita mesti apa? Mesti berpikir bagus terhadap diri kita. Mesti mengatakan bahwa kita lah yang paling hebat. Sebelum kita berteriak orang lain, kita sudah berteriak untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa menopang hidup kita sendiri dan bisa jadi kemanfaatan kita ini lebih. Karena apa? Banyak sekali orang yang sudah diberikan manfaat dari kita. Dari apa yang kita miliki hari ini, dari apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi mestinya kita tuh berteriak hebat
terhadap diri kita sendiri, bangga terhadap diri kita sendiri. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri bukan berarti sombong, ya, berbeda dengan orang sombong. Itu akan menepis pikiran negatif. Dia akan selalu berpikir positif. Jadi kalau orang berpikir positif, nanti berkata juga positif. Bertindak juga positif. Ini terus rentetannya seperti itu. Kalau tindakan kita positif, lama-lama menjadi kebiasaan positif. Dan kalau kebiasaan positif, pasti karakternya pun jadi positif. Dan luar biasanya nanti pada peradabannya, sampai pada peradaban yang positif. Nah ini, jadi kita ini akan mengatasi pikiran negatif. Dan kita akan membalik pikiran negatif itu menjadi sebuah positif. Dan kita sering sekali mengatakan bahwa orang positif itu ya pemenang sejati. Nah, ketika kita bangga dengan diri kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan syukur, maka salah satunya adalah tadi terciptanya positive thinking kepada diri kita sendiri. Yang ada adalah husnudon bukan suudonnya pada diri kita sendiri. Dan kita akan merasakan betapa luar biasanya kita sampai saat ini. Dan mestinya ketika para pebijak mengatakan, wahai saudaraku, coba renungkan sejenak setiap sorenya. Apa sih yang tadi dikerjakan? Sejauh mana sih kemanfaatannya? Atau mungkin apa sih yang paling suka dikerjakan? Nah ini 5-10 menit itu untuk perenungan seperti itu. Mestinya kita kerjakan agar kita mampu mengevaluasi diri. Agar kita mampu melihat diri kita sebenar-benarnya. Agar kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di esok harinya. Terkadang kita lalai karena sibuknya, jadi nggak tahu yang seperti itu. Pulang istirahat, tidur, kemudian berangkat lagi pagi. Gitu. Jadi nggak sempat mengevaluasi diri. Padahal ini kalau kita bangga dengan diri kita, tentu kita akan betul-betul hati-hati terhadap diri kita sendiri. Nah di antaranya adalah ketika kita bangga mengatasi pikiran negatif tadi. Atau menganulir hal-hal yang negatif dan kemudian mindset kita akan menjadikan diri kita orang yang positif. Kemudian yakin ketika kita ini bisa mengevaluasi diri, yang ada adalah mensyukuri yang luar biasa. Rasa syukur terus. Dan orang-orang bersyukur itu yang pada akhirnya menjadikan jiwa dan raga kita orang yang positif. Karena banyak syukurnya. Alhamdulillah ya saya bisa seperti ini. Yang kemungkinan di hari-hari sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melebihi atau melampaui apa yang mungkin di luar pikiran kita gitu. Ternyata pekerjaan saya kok dikerjakan lebih jauh dibandingkan apa yang kita pikirkan pada saat sebelumnya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian orang yang bangga dengan diri kita sendiri, orang yang menyanjung dirinya adalah orang-orang yang pasti yakin dengan dirinya sendiri. Nah, korelasinya apa? Nanti dengan pengembangan diri, korelasinya itu. Kemudian dengan apa? Dengan kemanfaatan tadi yang saya katakan. Karena rasa syukurnya kan luar biasa. Dan orang-orang yang memiliki rasa syukur itu pasti akan berbagainya pun luar biasa. Ya, ini sangat diperlukan oleh kita. Dan kemudian orang-orang yang bangga dengan dirinya sendiri itu adalah dia menerima kritik saran. Ya, kalau sekarang bahasanya krisan katanya. Cukup berikan krisan katanya, kritik saran. Gitu. Jadi berikan kritik saran, menerima dengan saran. Yang penting saran membangun. Sekalipun tidak membangun barangkali, itu tidak dijadikan satu momok. Dan bahkan berterima kasih dengan orang-orang seperti itu. Jadi mitra, kalau kita hari ini dimaki-maki orang itu keberuntungan yang luar biasa. Jadi tidak usah harus membalas hal yang seperti itu lagi, tidak ada gunanya. Kalau kita ingin jadi orang mulia ya, kita mesti seperti itu, kita terima. Dan kritik saran yang pedas pada kita itulah yang sebenarnya akan menjadikan diri kita menjadi orang yang maju. Dan yang kedua ini, ternyata K-nya adalah ketika bangga dengan diri kita sendiri. Jadi kita sebelum teriak-teriak histeris dengan orang lain, maka mestinya bangga dengan diri kita sendiri. Nah, apapun yang terjadi pada diri kita adalah kita. Saya adalah saya gitu. Dan kalau saya memahami diri saya, maka saya akan bisa lebih baik dan lebih baik ke depannya. Namun kalau kita tidak bisa memahami diri kita menyepelekan diri kita, kemudian kita hanya menyanjung-nyanjung orang lain dengan sekuat tenaga kita, maka yang terjadi ya, paling kita menjadi penonton. Kita sanjung kayak apapun itu orang, ya kan dia bukan kita kan gitu, bukan saya kan gitu ya. Gitu. Untuk apa kan gitu? Mestinya kita yang disanjung, mestinya saya yang disanjung.
bahwa saya ini loh luar biasa sampai hari ini, saya bisa ini, bisa itu, dan bisa manfaat lebih. Ya, ini yang kedua adalah orang sukses ketika mau menjunjung tinggi dirinya atau bangga dengan dirinya sendiri. Ternyata itu sudah sukses besar. Jadi kalau saya mengatakan saya bangga dengan diri saya bisa berkiprah, saya bisa manfaat, saya bisa mengembangkan apa yang saya miliki, maka termasuk kita adalah orang sukses. Nah, itu K yang kedua. Kita ada 10K, jadi masih ada 8 lagi nih. K yang kedua itu, mitra, camkan pada diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang bangga dengan dirinya. Dan katakan bahwa kemanfaatan yang ada pada diri saya akan berkembang lebih jauh, lebih dahsyat lagi. Saya harus manfaat lebih jauh lagi. Saya ini luar biasa, saya bisa. Karena saya sudah diberi oleh Allah sekian hebatnya, sedemikian luar biasanya. Maka akan saya manfaatkan potensi dahsyat yang saya miliki, dan saya akan mengatakan saya bangga dengan diri saya, dan saya akan mensyukuri apa yang telah diberikan Allahnya pada kita. Ini top, mitra, kalau sudah seperti itu. Baru kita boleh teriak-teriak kepada histeris pun boleh pada orang lain ketika kita sudah histeris pada diri kita sendiri. Mitra, apapun saat ini yang mitra kerjakan adalah hal yang luar biasa. Karena itulah sebenarnya passionnya, dan itulah sebenarnya yang dipilih oleh mitra sendiri kan. Dan mudah-mudahan itu yang justru membawa dampak positif yang sangat tinggi. Dan tidak ada orang mengatakan, waduh pekerjaan kamu kok seperti itu. Ya nggak bisa. Karena nggak bisa dibandingkan antara saya dengan Anda. Jadi tidak bisa, nggak bakal ketemu kalau kita bandingkan dengan orang lain. Jadi apapun pekerjaannya, katakan bahwa itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Jadikan bahwa itu momentum yang paling hebat untuk kita kerjakan lebih dan lebih, sehingga kita profesional ya. Terkadang kita juga miris mendengarnya. Wah pekerjaan ini sampingan aja, nggak usah sampingan, ini pekerjaan utama kita, dan kita mesti profesional dengan pekerjaan apapun. Sekecil apapun kerjaannya adalah sesuatu yang mestinya kita junjung tinggi, bahwa itu pekerjaan yang luar biasa. Nah ini untuk orang-orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, kita melihat lagi K yang ketiga setelah K yang kedua. Yang ketiga adalah ketika mampu menghargai sebuah proses. Ini penting sekali. Kita mestinya menjadi orang yang orientasinya tidak hanya hasil, namun juga proses. Sebab sekalipun nanti juga ada hasil, pasti ada proses. Orang-orang yang bisa berjalan dengan proses itu akan menikmati sekali. Dan bahkan ada kata bijak mengatakan proses with dance. Jadi proseslah dengan menari. Sekalipun dalam proses betul banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin ada. Banyak sekali sih mungkin kerikil-kerikil tajam yang akan mengena kita. Namun kalau kita terus bisa melewatinya, terus bisa melampauinya, setinggi apapun itu gunung kita daki gitu, sampai pada puncaknya, itu sebuah proses. Dan kita menikmatinya. Tadi proses with dance atau proses dengan menari. Maka pada endingnya adalah sebuah hasil yang sangat menggembirakan kita. Ini ketika kita mampu menghargai proses. Ternyata orang yang berproses itu sudah sukses. Jangan salah mitra. Jadi aduh aku belum sukses nih, masih proses. Menikmati prosesnya itu sudah sukses. Nah ini bahasa-bahasa yang seperti itu sekarang kita ganti mindset kita. Ketika kita menikmati prosesnya itu sudah sukses besar. Tinggal menunggu resultnya, tinggal menunggu hasil akhirnya. Dan orang sukses itu pasti orang yang bisa menikmati proses ini mitra. Pasti akan bisa membentuk karakter optimisnya. Ya optimisnya tinggi orang yang bisa menikmati prosesnya. Ini sebuah proses. Jadi semua akan mengalami proses. Semua. Dan bahkan ada yang sangat panjang sekali. Bisa 30 tahun dalam proses. Bisa 40 tahun dalam berproses. Tapi endingnya juga saya yakin sekali ketika prosesnya dinikmati. Ketika prosesnya dijalani dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan pernah mengkhianatinya. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati sebuah proses gitu ya. Nah, jadi proses itu juga akan membawa kita kepada pengalaman yang sangat berharga. Itu proses. Jadi kita ingat prosesnya. Ketika nanti kita sudah berhasil dengan baik, maka ingat-ingatlah prosesnya. Karena itu pengalaman yang luar biasa. Tadi proses itu membawa kita pada optimis yang sangat tinggi. Proses juga membawa kita pada pengalaman yang luar biasa. Saya bisa bertanya dengan mitra, ketika mitra betul-betul mengakui prosesnya dan mengalami prosesnya, pasti ada pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Orang-orang
yang mengingat prosesnya itu biasanya akan sangat bijak sekali dalam menentukan arah ke depannya. Contoh mungkin ya, kita dari nol sampai kemudian kita menjadi orang yang financially free katakanlah. Memiliki dana yang lebih. Seperti apa prosesnya? Kalau mungkin kita ingat-ingat, maka akan menggunakan dananya sebaik mungkin. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Inilah sebuah proses. Dan maka dari itu dikatakan bahwa ketika kita mampu menghargai proses pun kita sudah sukses. Sukses itu, dan sukses ini akan membawa skill baru. Nah, proses akan membawa skill baru. Jadi proses ternyata membawa skill, membawa kepandaian. Dan orang yang terus mengalami proses itu pasti akan ada hal-hal baru yang didapatkan. Oh seperti ini, oh seperti itu. Ternyata kalau begini seperti ini, kalau begitu seperti itu. Terus ada. Jadi kita itu luar biasa sekali kalau kita mau mengakui, menghargai sebuah proses. Karena di sana banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran. Kan tidak ujuk-ujuk orang itu. Tidak ujuk-ujuk saya itu menjadi seperti ini. Kalau toh ada mungkin ya 1.001 atau mungkin 1.001. Tapi kalau setiap kita, kalau menurut satu teori yang saya baca itu, kesuksesannya ternyata diraihnya, dilaksanakannya mencapai 99%. Jadi yang suksesnya ujuk-ujuk itu cuma 1% ya, kecil sekali. Jadi ternyata betul-betul melalui sebuah upaya yang sangat maksimal. Ya, tidak bisa. Jadi makanya dikatakan hanya orang gila saja yang ingin mendapatkan hasil banyak dengan kerja sedikit. Makanya dikatakan seperti itu. Tegas banget itu. Jadi kalau kita kerjanya banyak, insya Allah ya prosesnya dinikmati dan hasilnya pun akan banyak. Sesuai dengan tadi kerja kita. Ya. Jadi hasilnya ini tidak pernah mengkhianati prosesnya. Inilah pentingnya proses dan nyatanya kemudian proses dijadikan satu kategori bahwa orang sukses ketika mampu menghargai sebuah proses ini. Jadi dan proses itu pun juga pada akhirnya akan ada apa di sana? Akan ada target pencapaian karena prosesnya. Dan oleh karena itu kan dalam satu pembelajaran yang baik, ketika kita ingin meraih sesuatu, berikan waktunya. Ya, di proses itu kemudian kita melihat waktunya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Kalau kita memberikan waktu, time-nya itu, berarti kita akan jalannya akan lebih cepat. Barangkali akan membangun jalannya yang lebih halus lagi. Gitu. Nah, tapi kalau nggak dikasih waktu, target kita entah kapan akan didapatkan gitu. Nah, maka dari itu di dalam prosesnya kita akan tahu, oh ini tenggang waktunya saya berikan sekian. Maka kemudian mestinya 2 tahun ke depan saya sudah seperti ini. Nah itu pentingnya kita untuk memiliki sebuah proses, menghargai sebuah proses. Dan orang-orang yang menghargai proses ini ternyata orang-orang yang terbuka dengan keberhasilan. Orang-orang yang fleksibel dengan keberhasilan. Ya dia fleksibel banget dengan keberhasilan itu. Dia kemudian terbuka dengan keberhasilan dan yakin nanti karena apa? Karena terbentuk optimisme dalam sebuah proses atau orang yang menghargai sebuah proses. Maka dari itu mitra, jangan jauh dari proses dan kemudian kita hargai prosesnya. Terus kita berproses dan kemudian kita akan menghasilkan. Toh kita paham bahwa apa yang ingin kita gapai itu sudah kami berikan waktu. Timingnya sekian. Dan mungkin pada tahun sekian saya sudah seperti ini. Kalau itu dijalankan, wah luar biasa. Ya. Dalam hidup yang sangat singkat sekali. Dan yang sangat tidak terasa lah kalau kita hidup ini betul-betul sangat singkat. Dan seandainya kita sampai endingnya ternyata tidak punya apa-apa kan akan sangat rugi sekali. Bahkan banyak para pebijak mengatakan pada akhirnya sama katanya gitu. Pada akhirnya sama betul. Tapi sekalipun pada akhirnya sama, kita mesti berbeda. Katanya begini, pada umur 50-an, itu wanita itu sama saja, mau cantik mau tidak sama. Jadi jarang yang melirik katanya begitu. Pada waktu umur 60-an, itu sama saja antara bos dengan anak buah. Kenapa? Di sana sudah pada pensiun. Sudah nggak ada lagi bos, nggak ada anak buah kan begitu. Nah pada umur 70-an, punya rumah besar, rumah kecil sama aja. Kenapa? Geraknya sudah terbatas. Pada umur 80-an, punya uang atau tidak sama saja katanya begitu. Karena apa? Sudah nggak bisa beli apa-apa lah. Ya itu kalau masih hidup di umur 80-an gitu. Apalagi di umur 90-an. Apalagi setelah meninggalnya sama pada akhirnya. Namun kita tetap akan menciptakan hal yang berbeda. Paling tidak perbedaannya apa? Ketika kita kemanfaatannya lebih. Ketika kita amalnya lebih. Ini yang membedakan kita ini. Jangan menyamakan rata seperti itu tapi
ketika kita 50 tahun ya kita akan tampil yang lebih. Ketika kita umur 60 tahun, kita sekalipun sama tidak ada bos, tidak ada buah, tapi kita punya sesuatu yang lebih. Kita tinggalkan sesuatu yang baik sehingga akan dikenang oleh yang saat ini melanjutkan. Kan seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang paham seperti itu ya boleh mengatakan sama, tapi kita harus berbeda. Perbedaannya betul, perbedaan yang arahnya adalah arah ke ukhrawi, bukan arah dunia lagi. Karena apa? Kalau dunianya sudah sama saja, tapi akhiratnya harus berbeda. Nah, yang keempat mitra, wah luar biasa ini mitra, kita belajar sukses, mengukur kesuksesan pada diri kita sendiri sehingga kita paham kita akan menjadi orang yang tidak sembarangan. Oh, sukses, ternyata saya ini sudah sukses ya, gitu. Ternyata ini saya ini di sini suksesnya. Gitu. Yang keempat adalah ketika kita mampu bersyukur dalam situasi apapun. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak ngeluh dan ngeluh aja. Tidak apa ya? Orang kadang-kadang itu penyesalan yang sangat tinggi. Sehingga yang ada adalah menyalahkan dan menyalahkan. Berbeda dengan orang yang bersyukur dalam situasi apapun. Terkadang begini, saya mendengarkan banyak sekali orang menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasi kondisi. Ini yang kurang tepat. Karena sampai kapan kita menyalahkan tidak akan pernah ketemu. Maka kemudian kita lari ke dalam. Kalau kita bersyukur dan syukurnya banyak, bahkan Allah berjanji akan diberi nikmat yang lebih lagi gitu. Ini sebenarnya adalah satu kesuksesan besar ketika kita ini bersyukur dalam segala halnya. Ketika kita jatuh, kita masih bersyukur karena kita bisa bangkit. Ketika kita miskin, hari ini tidak punya uang sama sekali, kita bersyukur karena kita memahami bagaimana cara mencari uang yang lebih. Nah, jadi tidak ada hal yang salah sebenarnya. Justru di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Yang keempat ini mitra, jangan salah. Jadi kadang-kadang orang ketika jatuh, aduh gara-gara dan gara-gara. Nah ini kita buang saja gara-garanya. Namun ketika kita jatuh dalam bisnis kita, jatuh dalam segalanya, katakanlah, kita evaluasi lagi ke dalam. Nah, apa sih sebenarnya membuat saya seperti ini? Yang membuat ini runtuh. Nah, maka kita pelajari yang ada di situ. Nah, disitulah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur itu selalu tersenyum dalam situasi kondisi apapun. Dan orang-orang yang tersenyum itu sebenarnya orang-orang yang berpikir panjang. Dia pasti akan bisa memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu dalam hal yang baiknya, bukan dalam hal yang buruknya. Dia pasti tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Baik itu ada yang di sebelah kanan atau sebelah kiri, depan atau di belakang, nggak ada. Dia akan melihat pada dirinya bahwa sayalah sebenarnya aktornya. Maka mestinya saya yang paham betul, kan begitu. Karena kalau kita melihat kanan kirinya nggak bakal sampai, nggak bisa. Bahkan orang bilang mencari kambing hitamnya, mencari orang yang harus disalahkannya, itu nggak bisa. Karena apa? Seburuk-buruk atau bau-baunya sesuatu dibungkus rapi pun pada saatnya akan ketahuan. Itu. Jadi ini orang bersyukur itu akan ada segala-galanya. Syukur atas kekurangannya, syukur atas kelebihannya, syukur atas apa yang hari ini dapatkan, syukur atas apa yang besok akan kerjakan. Sudah bersyukur dulu. Besok masih belum dikerjakan tapi sudah bersyukur. Karena apa? Mudah-mudahan besok tergapai apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini tidak ada salahnya kalau kita mulai belajar bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita kerjakan. Dalam situasi kondisi apapun kita tetap bersyukur. Ya. Dalam kondisi apapun, dan saya minta sampai saat ini orangnya masih hidup. Beliau adalah salah satu orang yang makannya juga tidak teratur sama sekali. Ketemu singkong ya makan singkong, ketemu jagung ya makan jagung, ketemu beras ya makan nasi. Tapi umurnya, saya pernah bertanya, saat ini 125 tahun. Saya ukur-ukur itu, apa masih ada yang seperti itu? Hampir tidak percaya, namun saya percaya betul karena apa? Setiap ba'da asar itu membaca Al-Quran. Ya, tiap harinya seperti itu. Paginya hanya buruh tani. Dan betul sangat sederhana sekali, namun bisa hidup sangat panjang sekali. Kenapa? Karena rasa syukurnya itu. Dan selalu bersyukur. Tidak pernah berpikiran aneh-aneh. Apapun yang ada itu disyukuri. Berjalan juga bersyukur. Hujan bersyukur, panas bersyukur. Nah inilah salah satu kiat untuk kita untuk menjadikan orang yang paling kuat di dunia adalah syukur. Kalau kita banyak syukurnya itu kita jadi orang kuat itu. Jadi bukan jadi orang lemah. Karena apa? Jatuhnya pun kita bersyukur. Gitu. Gagalnya pun kita bersyukur. Nah, apalagi berhasilnya ya, lebih bersyukurnya. Ini adalah salah satunya. Nah
Kita lihat lagi yang kelima, ketika mampu bersyukur. Ingat, ternyata ketika kita bersyukur kita sudah sukses besar. Jadi sukses itu tidak identik dengan tadi kekayaan ya. Tidak identik dengan orang yang mobilnya banyak, tidak identik dengan orang yang rumahnya mewah gitu. Ternyata itu karena ya kita juga bisa lihat, kalau saya baca itu ada rich crazy gitu ya. Apa crazy rich? Saya lupa itu. Rich crazy. Itu bayangkan segala-galanya sudah memiliki tapi ternyata harus berurusan dengan yang berwajib. Kenapa? Berarti kan tidak ada bahagia sama sekali. Merasa bahagianya dengan obat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya mesti berurusan dengan yang berwajib kan. Nah ini, tapi kalau kita merasa syukurnya luar biasa dengan apa yang kita miliki, maka sebenarnya itulah kekayaan kita dan itu adalah aset yang mesti terus kita jaga. Dan itu adalah sukses. Ketika kita bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun orang mengatakan, waduh ini kondisi yang paling sulit di musim pandemi ini. Namun kalau kita ambil syukurnya, ambil pembelajaran, ya di sana kaya sekali. Dan hari ini itu pertebaran ilmu-ilmu baru ya, melalui banyak sekali media yang diajarkan, melalui apa saja bisa kita dapatkan karena memang sudah tidak offline, jarang offline lah katakanlah, dibatasi offline-nya sehingga menjadi online. Nah itu semakin mudah kita mendapatkan satu ilmu baru ini, kita bersyukur seperti itu. Nah yang kelima, nah ketika ada yang peduli dengan kita, maksudnya bagaimana? Kok ada yang peduli gitu ya? Ternyata mitra, tadi Bill Gates mengatakan begini, orang sukses itu ya kalau financially free, ya ukurannya Bill Gates. Kalau secara keuangan bebas. Yang kedua, dicintai oleh banyak orang. Yang ketiga, berbagi. Kalau kita ini ingin dicintai ya banyak berbagi. Kalau kita banyak berbagi, kita dicintai oleh banyak orang. Ya, apa? Jadi tidak pelit, tidak madit. Nah, ketika ada yang peduli dengan kita, sebenarnya itu juga sudah sukses. Ya katakanlah kalau sekarang ya keluarga kecil, anak kita, istri kita, keluarga kita peduli dengan kita, ini sudah sukses besar. Kenapa? Di dalamnya hidup itu kan harus saling berbagi. Ada asah, asih, asuh gitu. Kalau sudah seperti itu, bahkan katanya begini, ada 4F. 4F yang bisa jadi menjadi ukuran kita ini hidupnya akan sangat bahagia. Yang pertama fit. Fit itu kan sehat jasmani rohani. Yang kedua family, keluarga yang saling mendukung. Tadi asah, asih, asuh. Nah di sini saling peduli. Dan ternyata ketika kepedulian itu terbentuk, berarti sebuah kesuksesan yang sangat besar. Kita sudah sukses, saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi kekurangan-kekurangan kita, saling memberi kelebihan kita, saling memahami. Itu sudah peduli dengan kita. Dan orang yang ketika ada yang peduli dengan kita itu sudah sukses. Ya, itu tadi saya katakan family. Kemudian friends, F yang ketiganya itu. Teman-teman yang peduli dengan kita, teman-teman yang baik, yang mendukung kita, yang mendoakan kita. Ini udah sukses besar. Kemudian yang keempatnya adalah financially free ya, seperti Bill Gates katakan. Bahwa ternyata ya memang harus seperti itu. 4F ini dijadikan satu pijakan kita barangkali saja untuk menjadi orang yang dalam hidup ini sukses besar gitu. Jadi di sana ada yang namanya kesehatan ya. Sehat jasmani rohani, ada yang namanya family yang mendukung, ya, yang saling asah asih asuh, ada yang namanya friends. Ya, kata Bill Gates itu kan salah satunya adalah ketika dicintai oleh banyak orang. Ya, orang jadi nggak ada yang membenci, orang semua suka lah. Itu udah sukses besar. Dan kemudian financially free adalah ketika kita ya tidak kekurangan secara finansial. Itu dijadikan satu pijakan bahwa oh ternyata saya masih seperti itu. Sangat simpel sekali. Kita mencoba mempelajari apakah kita sudah ada di 4F ini. Maka kalau mungkin ada di 4F ini ya termasuk sudah
sukses besar itu. Sehat ya, keluarga baik, teman-teman banyak, keuangan juga cukup itu kan itu ya. Jadi insya Allah kan sudah memiliki segalanya. Makanya yang ada tadi adalah ketika kita mampu bersyukur, itu juga sudah sukses besar. Ini ketika ada yang peduli dengan kita, kan sangat berbeda kalau kita ini tidak dipedulikan. Ya, itu rasanya bagaimana? Tapi kalau banyak yang peduli dengan kita, kita juga akan merasa senang sekali. Dan itu adalah diantara kesuksesan kita. Gitu. Jadi jangan melihat bahwa sukses itu ternyata tadi yang saya katakan, wah udah punya ini, punya itu. Ternyata diantaranya ketika banyak yang peduli dengan kita pun kita sudah sukses. Ini adalah yang kelima. Nah kita lari yang keenam. Atau lanjut yang keenam. Nah ketika bisa membantu orang lain. Yang tadi yang saya katakan dari Buffett Warren atau Bill Gates atau yang lain. Itu rata-rata mengatakan bahwa kita menjadi orang sukses ketika kita mampu membantu orang lain. Ya untuk kita mungkin ukuran kita ya semampunya. Ketika kita bisa membantu orang lain dalam segala hal, ya bukan hanya materi, mungkin dengan saran-sarannya, dengan nasihat-nasihatnya pun termasuk orang yang sudah sukses. Oh ternyata ketika kita bisa membantu orang lain adalah orang sukses gitu. Ya, ini hebat banget mitra. Saya yakin sekali kalau di antara kita ini saat ini ya betul-betul dibutuhkan harus saling membantu, saling gotong ketika berat, saling jinjing ketika ringan kan gitu. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk saling membantu ya di musim pandemi ini, untuk saling menasehati hal-hal baik. Ya, dan ini pas sekali sehingga kita tidak akan menjadi orang yang merugi dan ternyata kita adalah orang sukses ketika bisa membantu orang lain. Ketika kita bisa membantu orang lain, kita ini menjadi sukses besar. Subhanallah sebenarnya. Ya, apapun semampu kita. Dan ketika kita mampu memberikan sesuatu, kita sudah sukses besar. Bahkan Allah pun memberikan janjinya. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang kita miliki pada orang lain, maka Allah akan balas secara tunai. Ya, katakanlah kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan, itu kita bahagia sekali. Memberikan pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian, bahagia sekali. Ya, senyum pun menjadi ibadah kan. Ya sekalipun harus diartikan bukan senyum yang lain-lain. Senyum kepada sesama muslim, senyum pada orang yang baik ya. Jadi bukan senyumnya orang yang nakal ya, beda. Ya, itu ternyata juga merupakan satu gambaran nyata bahwa kita bisa membantu orang lain. Apalagi kemudian kalau kita memudahkan urusan-urusan orang lain pada kita. Ini kan membantu termasuknya. Maka terkategorikan orang yang sukses gitu. Ya, tidak berlebihan ya rasanya kalau ternyata membantu saja disebut orang sukses gitu. Ya memang betul. Jadi kita jangan pelit-pelit lah dengan apa yang bisa kita bantu kepada orang lain. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang hanya berpikir sendiri. Hikmah mengatakan orang yang hanya berpikir perutnya sendiri, maka nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Saya ulang kembali nih. Orang yang berpikirnya hanya perutnya sendiri, maka nilainya akan sama saja dengan apa yang dikeluarkan oleh perut itu. Ya, ini nyata dan ini betul-betul ada pada diri kita. Maka ketika kita mampu membantu orang lain dengan ikhlas, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasakan akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Akan merasakan betapa indahnya berbagi itu. Kita akan menjadi role model. Kita akan membantu mengatur emosi orang ketika kita mau membantu orang lain. Sejatinya ketika kita membantu itu ternyata banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Orang lain pun bisa langsung belajar dari kita atas kebaikan kita. Termasuk tadi belajar mengatur emosi. Ya, orang-orang memberikan emosinya baik sekali. Nah, ini diantaranya. Jadi ketika bisa membantu orang lain, maka termasuk orang sukses. Wah, ini
sudah 6K ya, dari 10K yang akan kita bahas dan sedang kita bahas tentang bagaimana kita ini tahu bahwa kita bisa mengukur kesuksesan diri kita. Hari ini kita paham ternyata seperti yang kita dengar dahulu-dahulu bahwa sukses itu adalah ketika ada seseorang yang memiliki segalanya. Hari ini kita berubah mindsetnya, berubah cara berpikirnya. Maka di antaranya adalah yang keenam ini, membantu orang lain pun secara ikhlas, itu termasuk sukses. Wah, hebat mitra. Jadi tidak ada apa ya tadi korelasinya dengan yang saya katakan tadi, dengan euforianya orang-orang yang katanya sudah memiliki segalanya gitu. Tidak sama sekali. Kita pun orang yang sukses besar ketika kita bisa membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain atau membantu semampu kita kepada orang lain. Maka kita termasuk orang sukses. Ya. Nah, yang ketujuh. Nah, kita lihat lagi yang ketujuh. Ketika terus berkembang. Artinya sukseskan dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Itulah sukses. Siapapun kita yang hari ini terus menerus berputar, bergerak, maka dia adalah sukses. Jadi bukan orang yang, aduh, Bapak mah tenang, udah sukses, gak usah kerja juga gak apa-apa, bukan itu. Jadi sukses itu adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Sekali lagi saya akan katakan bahwa orang yang seperti itu justru termasuk gagal. Kenapa? Karena diam. Gagal itu kan tidak mengerjakan apa-apa. Gagal itu sebenarnya kan ketika kita diam. Gitu. Itu kegagalan. Sukses itulah berkembang. Ketika terus berkembang. Jadi berkembang apa aja, dalam bidang apa aja. Yang penting berkembang. Dan nyatanya ketika kita berkembang, kemanfaatannya lebih. Toh kita paham bahwa sebaik-baik kita adalah manfaat bagi orang lain. Maka kita itulah sukses. Jadi kalau orang bilang, wah dia mah uangnya banyak sekali. Namun hanya untuk dia saja ya, nilainya tadi sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Tapi kalau kita terus berkembang, terus bergerak, terus berpikir kemanfaatan, itu sebenarnya sukses yang sejati gitu. Sukses yang hakiki, sukses yang benar. Jadi ketika terus berkembang, maka kita akan dikatakan orang yang sukses. Tentu berkembang dalam hal ya, tanda petik ya, yang baik. Bukan berkembang dalam hal yang salah. Karena ada juga berkembang dalam hal yang salah. Orang yang terus berkembang tapi dalam hal yang baik. Jadi yang berpikir kemanfaatan yang baik. Nah, jangan salah bahwa ketika kita berkembang terus, maka dari mungkin titik 1 akan lebih tinggi, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini berkembang. Jadi jadilah orang yang berkembang itu, jangan jadi orang yang tidak berkembang. Nah, maka dikategorikan kita orang yang sukses. Ketika terus kita berubah, karena perubahan itu pasti. Sesuatu kan orang mengatakan sesuatu itu tidak pasti, ya perubahan yang pasti. Dari perubahan umur pun ya pasti, perubahan situasi kondisi ya pasti. Sekalipun ada orang yang bilang, oh saya kok seperti ini saja, sementara orang sudah sampai di sana gitu. Banyak yang berkata begitu. Nah itu karena perubahan, dan kita harus percaya dengan perubahan itu. Perubahan itu pasti, kita mesti berubah. Jadi kalau kita tidak berubah ya artinya kita akan stuck, akan berhenti di tempat. Dan kita jangan berhenti di tempat, kita mesti terus saja berubah. Dan tadi sekali lagi kemanfaatan yang harus terus lebih dan lebih. Nah, saat ini orang juga sudah paham
ketika situasi kondisinya terus berubah dan perubahannya sangat signifikan, perubahannya sangat cepat sekali. Dan orang sudah banyak belajar dari internet, banyak belajar dari media sosial. Tidak hanya membaca koran, mendengarkan radio, nonton TV saja, tapi sekarang sudah bisa membaca banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita jadikan pembelajaran. Karena sungguh bahwa adanya medsos mestinya untuk menjadikan kita lebih top lagi, lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi gitu. Nah, ini ketika kita berkembang adalah salah satunya bahwa kita termasuk orang yang sukses. Nah, mitra mesti berkembang, jangan stuck, jangan hanya sampai di situ. Mesti berpikir bahwa saya 2 tahun ke depan harus sudah di sini, 3 tahun ke depan di sini, 5 tahun ke depan di sini gitu. Jadi maka ada lifeline yang dibutuhkan. Ya buatlah lifeline aja. Artinya lifeline itu garis kehidupan. Kita coba. Nah, sekarang di titik umur berapa? Nanti setiap 5 tahun aja. Setiap 5 tahun, nanti 5 tahun kita di sini, 5 tahun begini, 5 tahun begini, nggak masalah. Kita akan mencoba belajar dari situ. Seperti apa perkembangannya, gitu kan? Seperti apa perkembangannya? Ya, ada berkembang apa tidak? Gitu. Karena orang yang berkembang itu termasuk sukses, tapi kalau tidak berkembang tidak sukses kan? Tidak berkembang berarti kan stuck sampai di situ. Nah, kita mesti berkembang terus. Nah, sekarang yang ke-8. Ya. Ketika berani mengambil tanggung jawab. Nah, ini luar biasa juga. Terkadang kita ini lari dari tanggung jawab. Orang bilang jangan lari dari tanggung jawab. Ya. Ini kita lihat di sini. Berani mengambil tanggung jawab. Orang yang berani mengambil tanggung jawab itu berani minta maaf atas kesalahan. Oh betul, ini salah saya. Minta maaf. Jadi ambillah tanggung jawab itu 100%. Jangan limpahkan pada orang. Ketika kita berani mengambil tanggung jawabnya 100%, kita sudah sukses. Jadi, itu hebat banget. Jadi kita mengambil tanggung jawab kita, ya, tidak dilimpahkan pada orang 100%, maka sudah sukses besar. Berani mengakui kesalahan. Ini orang yang berani bertanggung jawab. Ya itu salah saya. Berani, dia tidak mencari orang untuk dijadikan poreknya gitu, untuk dijadikan kambing hitamnya. Tapi dia akan dengan lantangnya mengatakan, ya itu salah saya dan saya minta maaf. Salah satunya ketika kita mengambil tanggung jawab 100%. Makanya yang terbaik adalah ambil tanggung jawab kita 100%. Karena apa? Supaya tidak menyalahkan orang. Nah, supaya tidak menyalahkan lingkungan kita atau menyalahkan orang lain tadi. Kita sering mendengar bahwa ketika ada kejadian itu ya ada aja bilang gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara ini, gara-gara itu. Enggak bisa. Nah, orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab itulah sebenarnya orang yang sukses. Dan dia akan lihat, oh ya ini salah saya. Nah, saya minta maaf. Oh ini betul bahwa ini gara-gara saya, bukan gara-gara dia, bukan gara-gara siapa gitu. Ini hebatnya orang yang berani mengambil tanggung jawab. Kemudian berani menghadapi resiko. Gitu. Berani melaksanakan resiko juga. Ini orang yang berani mengambil tanggung jawab. Resiko itu enggak ada masalah. Biasa lah kan itu. Kenapa? Paham bahwa nanti di dalamnya itu ada hikmah yang bisa diambil dari resiko itu. Jadi dia tidak sampai di situ saja mengatakan, aduh saya nggak bisa. Tapi dia akan terus berupaya. Kenapa? Dia akan mengambil hikmahnya. Inilah orang-orang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang dituduhkan dan itu benar, ya dia akan akui kebenarannya, akui kesalahannya. Ini tidak kemudian lari mencari kambing hitam, katakanlah seperti itu ya. Atau lari mencari orang lain untuk dijadikan poreknya tadi saya katakan. Nah, ini hebatnya orang yang berani mengambil tanggung jawab. Atau ketika berani mengambil tanggung jawab. Kita lihat di layar besar ya, tulisannya
Nah, kalau mitra hari ini berlatih menjadi orang yang berani mengambil tanggung jawab, itu pun sudah sukses besar. Jadi, jangan salah, untuk menjadi orang yang seperti ini pun perlu latihan. Untuk menjadi orang yang berani mengambil tanggung jawab itu perlu latihan. Dan kita perlu memilikinya. Supaya apa? Agar kita terus menciptakan integritas yang baik terhadap diri kita. Dan hari ini itu kekayaan kita sebenarnya terletak pada integritas kita. Orang yang memiliki integritas tinggi itu orang yang dipercaya di mana-mana. Kejujuran itu kata para pebijak itu modal yang paling mahal dengan jujur itu. Karena dengan jujur itulah kita akan dipercaya oleh banyak orang, dan dengan jujur itu hidup kita akan mudah. Ya, sekalipun tadi saya katakan ada proses gitu. Jadi mestinya kita menjadi orang yang jujur aja terhadap segalanya. Bahkan kata Rasulullah itu, katakan sejujurnya walaupun pahit gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak jujur. Orang yang jujur itu betul-betul akan berlaku bagi mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu orang jujur. Dan nggak ada salahnya lah untuk menjadi jujur, karena dari kejujuran itulah kita akan belajar banyak. Jadi jangan ini yang kita lihat kan, untuk membela diri dengan cara apapun, bahkan mengenyampingkan Tuhan yang Maha Tahu gitu. Seenak-enaknya akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak pada faktanya, tidak ada kejujuran. Padahal jujur itu bagi mata uang yang berlaku di mana-mana, dan orang jujur itu saat ini dicari-cari. Nah, junjung integritas yang tinggi dengan kejujuran yang tinggi, bahwa saya bisa menjadi orang yang hebat. Nah, orang yang berani mengambil tanggung jawab itu biasanya integritasnya sangat tinggi dan kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan saat ini kalau kita menjadi orang yang seperti itu orang yang beruntung. Jadi katakan saja walaupun pahit, kata Rasulullah. Katakan sejujurnya walaupun pahit. Nah, yang paling ramai dibicarakan kan ada istilah jangan ada dusta di antara kita gitu. Nggak usah bicara seperti itu, nggak apa-apa kalau kita jujur. Dan lama-lama juga akan ketahuan. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan becik ketitik olo ketorong. Yang baik ya lama-lama akan ketahuan baik, yang jahat lama-lama akan ketahuan jahat. Dan pada akhirnya ketika kita ketahuan jahatnya, maka yang adalah kerugian yang sangat. Apalagi kalau kemudian kita sudah meninggal, tidak ada doa yang baik untuk kita. Tapi kalau tadi kebaikan yang dikenang, atau yang ketitik itu adalah kebaikan, maka akan menjadi doa bagi kita. Sebuah keberuntungan yang sangat. Itu. Jadi orang yang begini, saya juga sangat mengatakan belajar banyaklah dari yang kita hadapi sehari-hari. Ternyata orang yang tidak serakah dengan uang, ya, katakanlah seperti itu ya. Sekali tadi ada istilah financially free. Itu dikejar uang. Ini betul sekali. Dulu saya pernah mendengar kata-kata itu. Orang yang tidak serakah dengan uang itu akan dikejar uang. Tapi orang yang serakah dengan uang itu akan dijauhi uang. Loh, kok bisa terjadi begitu? Iya betul. Jadi orang yang serakah dengan uang itu mendapatkan uangnya itu bukan uang yang baik, yang bukan halal atau thayyibah, karena dijauhi. Ya, artinya mungkin dengan cara-cara yang batil, yang korup, ya. Atau tadi saya katakan ya, yang penting dapat dengan cara apapun. Ini sangat luar biasa. Tapi orang yang tidak serakah dengan uang itu malah dikejar-kejar. Kan hebat ya. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh kita semua sebenarnya. Hanya karena kita tidak merasakan itu, tidak pernah belajar dari kejadian itu, sehingga hampir tidak paham. Padahal betul-betul terjadi. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana mitra, mau apa, mau serakah dengan uang atau tidak serakah dengan uang. Tapi yang jelas sih upaya maksimal harus dilakukan lah, dikejar ya. Tapi yang betul-betul harus yang syar'i, artinya yang halal, yang thayyib, yang halal, yang baik. Insya Allah akan menjadi manfaat yang luar biasa. Ini yang ke-8 adalah ketika berani mengambil tanggung jawab. Dan kalau kita sudah mengambil tanggung jawab 100%, kita termasuk sukses besar. Jadi sekali lagi mindset kita harus kita rubah dari kata sukses yang tadinya hanya melihat orang yang memiliki segalanya, ternyata tidak. Masih banyak sekali cara kita melihat bahwa diri kita sudah sukses. Nah, yang ke-9,
Setelah kita melihat yang ke-8 ya, yang ke-9, ketika menjadi diri sendiri. Jadi ya itulah kita. Jadi inilah saya, ini loh dadaku gitu, bukan ini loh ayahku, ini loh kakekku, ini pokoknya yang dibicarakan itu diri kita, bukan samping kanan kiri kita. Gitu. Ketika menjadi diri sendiri, artinya kita akan menerima apa adanya tentang diri kita. Bahkan di awal tadi saya katakan, orang yang mengakui dirinya, orang yang memahami kekurangan kelebihannya, orang yang bisa mengeksplor dirinya itu orang-orang yang berhasil luar biasa. Gitu. Jadi ternyata iya betul, kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan hidup ini jangan kemudian mengkopi, saya ingin jadi dia. Jangan. Jadi jadilah diri sendiri. Ya, apa? Kita terima apa adanya diri kita sendiri. Kita kenali diri kita. Karena kan begini, hikmah mengatakan, siapapun yang mengenali dirinya dengan baik, maka akan mudah memanagenya, akan mudah mengarahkannya. Coba sekarang mitra, kira-kira hari ini sudah paham dengan dirinya atau belum? Jangan-jangan kita nggak paham dengan diri kita gitu. Sehingga kita akhirnya apa? Menjadi orang lain. Dan itu menyengsarakan, tidak bahagia. Padahal salah satu ungkapan kita orang menjadi orang sukses adalah ketika kita bahagia. Kalau kita menjadi orang lain, mana ada bahagianya? Ya, karena kita berbeda loh sebenarnya. You are what you are, I'm what I'm. Saya, Anda ya. Cara saya seperti ini. Ya, kalau ada orang dengan sepeda, senang jalan sana kemari. Sementara yang satu dengan motor. Kemudian yang motor mengatakan, lu sepeda. Nggak bisa seperti itu. Apa yang dia naiki sepeda itu adalah kekayaannya. Adalah kesenangannya. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan seperti itu. Kemudian mengatakan, aduh kasihan ya, dia pakai sepeda terus. Nggak bisa. Karena itu adalah dia kan. I'm what I am, you are what you are. Jadi harus luas cara pandangnya itu. Harus luas. Jadi sekarang juga banyak orang-orang yang the have, yang cukup dengan financially free tadi. Saya katakan uangnya cukup, orangnya kesederhanaannya, orangnya biasa gitu, orangnya senangnya seperti itu banyak sekali. Bahkan di hikmah mengatakan orang yang paling bahagia. Kalau tadi kan orang yang bisa mengontrol emosinya. Kalau ini lain lagi, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki uang lebih, namun berperilaku seperti orang biasa. Nah, ini penting banget. Jadi orang itu punya uang lebih sebenarnya, tapi berperilaku seperti orang biasa. Nah, ini bahagia sekali. Berbeda dengan orang yang sengsara. Siapa? Orang yang biasa-biasa saja, tapi berperilaku seperti orang kaya. Wah, itu sengsara banget. Jadi segalanya ngutang itu. Segalanya itu main kredit aja lah. Ini kredit. Kan orang kaya itu, benar orang biasa. Itu orang yang paling sengsara. Ini terbukti. Tinggal bagaimana kita ini jujur terhadap diri kita saja. Dan yang bisa mengetahui itu ya kita sendiri. Kemudian ya makanya jangan pernah bangga kalau ketika orang mengatakan wah Anda sukses. Jangan pernah bangga dengan itu. Karena sukses tadi kita pelajari ada minimal ada 10K itu tadi kan. Nah, sukses itu ketika kita senyum pun sudah sukses. Ketika kita bisa menolong orang juga sukses. Ketika kita bahagia juga sukses. Ketika kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain juga sukses. Ketika kita berpikir untuk orang lain itu pun sukses. Dan ketika kita menjadi diri kita sendiri itu juga sukses. Jadi tidak ada hubungannya lah dengan tadi yang saya katakan. Yang uangnya banyak, yang rumahnya gede, yang mobilnya mewah, gak ada hubungannya sama sekali. Ketika ia bahagia ya udah sukses itu. Jadi ya kita mestinya kalau kita paham ya kita tersenyum dan kita doakan suksesnya semakin naik dan semakin naik. Mestinya seperti itu yang ada gitu ya. Jadi tidak mengecas, dia kasihan, nggak bisa. Bahkan ada saat ini orang yang berlebihan, namun makannya itu sehari cuma 2 kali. Membatasi diri betul. Ya, jadi bukan berarti kekurangan ya. Tapi bahagianya dengan cara itu. Nah itu ya boleh-boleh saja. Jadi kita ini memang satu kata yang indah sebenarnya. Dalamnya laut bisa dijajaki, namun dalamnya hati manusia tidak bisa dijajaki. Nah disinilah mestinya kita tahu diri. Oleh karena itu hikmah mengatakan, orang yang luar biasa adalah orang yang melihat siapapun di depan kita, orang istimewa. Ini baru dia akan paham. Jadi kalau mitra adalah orang luar biasa, maka mitra akan memandang siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa.
siapapun, mau dibilang gila, mau dibilang apa, orang istimewa itu. Nah, itu baru akan bisa terbuka kita, baru akan bisa memahami bahwa kita ini orang sukses gitu. Ini ternyata seperti itu, jadi nggak bisa mengecas seseorang dengan cara-cara yang hanya melihat kulitnya gitu. Kita belum melihat ke dalamnya kan. Nah, ini adalah penting. Menjadi diri sendiri itu, mitra, ini salah satunya adalah fokus. Kita akan fokus terhadap usaha kita. Kita akan apalagi mencintai pekerjaan itu. Kenapa? Ya, inilah saya. Dan pekerjaan, apapun pekerjaannya, ketika itu manfaat, maka itu yang terbaik. Jadi kita nggak bisa mengatakan, dia itu kerjanya cuma tukang sapu jalan. Nggak bisa. Dan itu kerjaan yang terhebat bagi beliau, bagi mereka bisa menafkahi keluarga, bisa menafkahi dirinya, bisa memberikan segalanya dengan cara itu. Maka yang ada mestinya begini, luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan, orang hebat adalah orang yang memandang siapapun yang ada di hadapannya, orang istimewa. Dia istimewa sekali. Anda luar biasa sekali. Anda hebat banget. Nah, seperti itu yang ada mestinya. Satu lagi mitra, nah ini yang penting ini kita nggak akan terjajah dengan ini. Ketika bebas dalam segala hal. Mohon maaf ketika kita karyawan, kita terus di-drill harus begini. Kita buat laporan seperti ini. Itu belum merdeka itu. Namun ketika kita bebas dalam segala hal, kita bisa menentukan masa depan kita bebas bekerja, kita bisa menentukan arah kebijakan kita bisa menentukan keberhasilan kita sendiri, kita bebas menentukan finansial kita sendiri. Wow, Anda sudah menjadi orang yang sukses gitu. Tapi kalau kita masih diatur terus, kita nggak sukses itu. Ini harus begini, kamu harus kerjakan ini, kerjakan itu. Wah, yang ada work under pressure gitu ya. Nah, masih mending kalau bosnya baik. Nah, kadang-kadang ada yang ngepres gitu ya. Dan di zaman pandemi ini ketika saya melihat satu kejadian yang luar biasa sekali ketika Pak Gubernur sidak ke kantor properti. Semua bekerja di situ. Betapa marahnya dan di situ baru kelihatan. Kelihatan ketika semua pekerja dipaksakan harus berangkat kerja. Nah ini berarti belum berhasil ya. Sekalipun mungkin bayarannya tinggi. Ternyata tidak termasuk kategori orang berhasil karena apa? Karena masih belum bebas. Nah, tapi kalau orang yang bebas kan bebas-bebas saja, nggak seperti itu. Nah ini diantaranya ketika kita ini sudah bebas menentukan segalanya sendiri, maka kita termasuk orang yang sudah sukses. Gitu. Artinya kita bisa berekspresi, bisa menentukan arah kebijakan kita bisa bekerja dengan cara kita bisa meraih cara kita untuk suksesnya, kita bisa bebas dalam finansial, mengaturnya dan segalanya. Maka di situ kita termasuk orang yang sukses. Ini yang terakhir nih, yang luar biasa yang ke-10 ini ya, ketika bebas dalam segala hal ya. Tapi jangan lupa ya, dalam tanda petik, bebasnya bukan segala hal, ini jangan-jangan diartikan yang lain-lain, tidak. Tanda petik dalam hal yang baik, dalam koridor yang baik. Ya, bebas kita, bisa menentukan apa aja. Maka kita menjadi bebas sekali, bernapas panjang lah. Ya, beda dengan orang yang tidak bebas, pasti akan terkurung. Ya, persis seperti burung ya, dikasih makan betul, kasih minum betul. Tapi untuk apa? Kalau burung kan terbang kemana-mana, kalau hanya di situ saja, nah, kira-kira sampai matinya gitu, apa nggak sengsara ya kan? Nah ini salah satunya, kita harus menjadi orang yang bebas, kita menjadi orang yang bisa menentukan arah kebijakannya, kita bisa menjadi orang yang ini loh diri saya kan gitu, hingga bisa menentukan segalanya. Maka insya Allah kita orang yang sukses. Ya, demikian mitra, 10K yang luar biasa ini, mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran. Mohon maaf di tengah-tengah tadi saya batuk-batuk, dan memang sebenarnya dalam situasi kondisi yang kurang fit banget, tapi saya sangat rindu kalau nggak datang ke sini. Ada Kang Andi di studio, ada teman-teman juga ya, salam yang hangat bagi kita dan salam luar biasa. Kita tetap bermasker mitra, karena saat ini Masya Allah yang namanya pandemi Corona Delta ini memang betul-betul perkembangannya sangat cepat sekali, dan banyak tetangga kita yang saat ini ada di rumah sakit, dan doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kita terbebas dari corona yang luar biasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.